Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus yang selalu baik dan selalu luar biasa untuk orang semua. Orang berjumpa kembali dengan Inci Vina dalam pembahasan Bina Anak pelajaran 44 dengan judul Berjalan dengan Tuhan. Dan pembacaannya terdapat di dalam Yosua. Kembali lagi orang membaca Yosua adik-adik. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan, sebelum orang membaca, merenungkan, mari Inci mau sapa dulu. Apa kabar hari ini? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Memang betul adik-adik, Tuhan selalu berkati patora. Dan Inci doakan adik-adik yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan torang boleh bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, mari adik-adik kita minta kekuatan lewat Roh Kudus Tuhan. Mau tuntun patorang semua di dalam pembacaan dan perenungan Bina Anak pelajaran 44. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh mengerti. Dan setelah kami mengerti, kami boleh mengaktakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dosa kami Tuhan yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan pakailah kami sebagai alat-alat kecil-Mu di tengah-tengah dunia ini, membawa terang bagi banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, hamba-hamba kecil-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, jadi kembali orang membaca Yosua, kitab Yosua. Kalau minggu lalu Yosua pasal 3, sekarang orang lompat ke Yosua pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Ya, firman Tuhan diberi judul Jatuhnya Yeriko. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke 7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tambuk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup pengikut tabut itu, sedang sangkakala itu terus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun
janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembali mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka. Dan barisan penutup mengikuti tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan 2 orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia ke seluruh negeri itu. Demikianlah firman Tuhan. Orang semua disebut berbahagia apabila
torang dengar firman Tuhan, kon torang lakukan dalam kehidupan torang setiap hari selaku anak-anak Tuhan. Shalom adik-adik, damai di hati. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, bina anak pelajaran 44 dengan judul Berjalan dengan Tuhan. Nah, melalui pembacaan Yosua pasal 6. Kalau minggu lalu torang belajar Yosua pasal 3, torang belajar Israel pada waktu dorang mau seberangi sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua. Tantangan pertama pada waktu Yosua pimpin orang Israel mau memasuki tanah Kanaan. Ternyata ada dua tantangan. Masih ada lagi selain sungai Yordan, yang dorang mesti lewati tembok Yeriko. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, kali ini torang mau baca cerita. Torang so baca tadi tuh Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27. Nah, tapi sebelumnya seperti biasa Inci mau tanya, siapa yang di muka rumah ada pagar? Angkat tangan. Ada. Lain kasihannya ndak ada, tapi lain ada. Nah, Inci mau tanya, apa guna pagar atau dengan tembok dan apa dia guna? Apa dipeguna? Ya, melindungi rumah toh, supaya terhindar dari ada pencuri masuk, ada pagar. Apalagi kalau ada binatang-binatang atau hewan-hewan piaraan yang mau buang kotoran toh. Kalau ada pagar udah berapa masuk toh. Dorang ndak mau sembarangan membuang kotoran. Nah, selain itu adik-adik, itu guna pagar atau tembok itu melindungi kalau di sebuah kota, kelilingi kota itu dengan tembok sebagai kubu pertahanan. Nah, adik-adik, kali ini torang mau baca cerita bagaimana Yosua adik-adik mau pimpin bangsa Israel mau lewati itu tembok Yeriko. Nah, bagaimana Kang? Sedangkan itu tembok tinggi sekali adik-adik, kira-kira dia 14 meter. DP tebal bukan main adik-adik. Tuh 6 meter. Kalau di rumah kan paling lebih tinggi cuma sekitar 2 atau 3 tuh. Jadi orang boleh panjang tuh, orang boleh panjang. Cuma pendek atau lebih tebal cuma 10 atau berapa 15 cm. Tapi ini ada di tembok Yeriko, dia punya tinggi tinggi sekali. Inci so bayangkan, Inci so ukur, tuh yang bendera lewat. Kau main Kang, tinggi tuh tembok Yeriko sekitar 14 meter dan DP tebal atau DP lebar ada di sekitar 6 meter. Nah, bagaimana ini Yosua mau pimpin itu bangsa Israel mau lewati itu tembok Yeriko adik-adik. Bagaimana tembok itu boleh roboh? Bagaimana itu tembok itu boleh jatuh? Nah, hanya karena sorak-sorak dari orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Nah, orang mau baca cerita itu, cerita Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 27, jatuhnya Yeriko. Nah, anak-anak yang berkati Tuhan, setelah orang Israel di bawah pimpinan Yosua seberang itu sungai Yordan, sebagai tantangan pertama orang mau masuk di Kanaan. Nah, ternyata masih ada tantangan kedua, masih mau lewat tembok Yeriko. Orang mesti rebut tuh kota itu ketika orang mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Nah, setelah Raja Yeriko dengar, orang Israel ada berkemah di luar tembok Yeriko. Orang langsung ada di luar Yeriko. Nah, karena itu mereka langsung tutup tuh pintu gerbang supaya ada orang masuk keluar. Nah, berfirmanlah Tuhan pada Yosua, "Hai Yosua, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta dengan raja, bukan cuma raja, tetapi beserta dengan pahlawan-pahlawan kota Yeriko yang gagah perkasa Nah, Tuhan bilang hei Yosua, ngana dengan seluruh prajurit harus mengedari kota itu sekali saja selama 6 hari. Itu Tuhan bilang pas Pak Yosua, ngana mesti pilih 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba. Dan dorang mesti berjalan di depan tabut Tuhan. Nah, adik-adik berkati Tuhan. Tapi adik-adik, Tuhan bilang pada Yosua, tetapi pada hari ke-7, ngoni mesti kelilingi kota Yeriko 7 kali. Sambil mau tiup tuh sangkakala. Apabila
bila ada tiupan yang sangat panjang, maka itu bangsa harus apa? Harus bersorak dengan suara yang nyaring. Nah, dengan demikian maka tembok itu akan runtuh dan bangsa Israel harus memanjatnya dan masing-masing langsung ke depan. Nah, adik-adik, itu yang Tuhan bilang pas apa? Pak Yosua. Nah, kemudian adik-adik, setelah Yosua mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan, dia langsung apa? Panggil tuh imam-imam. Dia bilang, "Hai bangsa Israel, torang semua kelilingi nih kota Yeriko 1 hari 1 kali selama 6 hari. Dan ke-7 hari adik-adik, Yosua bilang pada orang-orang Israel, torang mesti apa? Kelilingi itu kota Yeriko sebanyak 7 kali. Kong dia bilang lagi adik-adik, janganlah bersorak atau kasih keluar sepatah kata pun sampai DP hari kita bilang bersorak. Kalau kita bilang bersorak, baru bersorak ketika orang mau dengar bunyi sangkakala yang panjang di hari yang ke-7, 7 kali orang mau kelilingi kota Yeriko. Nanti kita bilang bersorak, baru bersorak. Nah, adik yang berkati Tuhan, langsung bangun semua sama-sama. Pagi-pagi hari pertama, langsung bangun, langsung bersiap-siap. Yosua Soator yang bawa senjata di depan. Kedua, itu imam 7 orang yang ada bawa sangkakala dari tanduk domba. Dan yang ketiga ada tabut perjanjian. Dan yang terakhir semua orang Israel. Pokoknya Yosua Soator ada di. Nah, pada hari pertama lu langsung bangun pagi-pagi, langsung berjalan. Iya, tapi itu sangkakala terus di apa? Ditiup. Tapi dong berjalan adik. Ya, mengintari atau mengelilingi kota Yeriko 1 kali. Dan dorang kembali ke perkemahan. Besoknya lagi ada di dorang bangun pagi-pagi, dorang putar ulang. Cuma ada apa? Cuma tiup apa? Dorang diam adik, tapi dorang itu cuma dengar suara sangkakala. Tiup-tiup. Jadi dorang kelilingi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, sampai 6 kali ada di dorang ada kelilingi itu apa? Kota Yeriko. Tetapi tidak bersuara, hanya sangkakala yang dibawa oleh ke-7 imam yang dorang tiup-tiup. Tiup-tiup adik-adik. Serta hari ke-7 adik-adik, ya Yosua dengan ini orang-orang Israel adik-adik dan imam-imam ini bangun pagi-pagi, masih fajar melinying, belum ada matahari, dorang bangun. Dorang diajarkan oleh Yosua bagaimana dorang bangun pagi tuh supaya dorangnya nak malas, dorang cari patuan. Adik begitu juga dorang cari patuan. Nah, karena dorang apa hari terakhir, hari ke-7, dorang mau kelilingi itu apa? Tembok Yeriko. Itu kota Yeriko yang dikelilingi oleh tembok. Karena Tuhan sepesan di hari ke-7 haruslah 7 kali dorang kelilingi itu apa? Kota Yeriko. Dan ada suara. Nanti Yosua bilang bersoraklah, baru bersorak. Nah, langsung bangun pagi-pagi. Aduh, semua aku bilang, mari semua jalan turun ini. Mari turun mau keliling kota. Ya, langsung siap-siap adik. Yang pertama semua jalan lebih dulu ada di orang bersenjata. Kedua ada di berjalan. Itu imam ke-7 imam yang bawa sangkakala tanduk domba. Dorang tiup-tiup. Ketiga ada di imam-imam yang membawa tabut perjanjian. Dan yang keempat semua bangsa Israel. Nah, ada di hari ke-7 dorang putar, ada keliling itu kota Yeriko itu selama 7 kali. Dan apa yang terjadi ada di? Ya, pada waktu sangkakala panjang berbunyi, Kong Yosua bilang apa? Bersoraklah, sebab Tuhan sudah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, adik, tanpa lama-lama juga adik, ini orang semua ini imam bersama orang Israel bersorak. Haleluya, puji Tuhan. Aduh, pokoknya dorang bersorak, suara dengan sorak yang nyaring adik, bukan main. Tuhan bilang tuh pada waktu dorang bersorak maka tuh tembok akan runtuh. Betul lah adik-adik. Ternyata cuma dengan sorak yang begitu besar, yang begitu kuat oleh orang-orang Israel. Nah, tiba-tiba itu apa? Tembok apa? Roboh adik-adik. Itu tembok Yeriko
runtuh adik-adik cuma dengan sorak-sorak orang Israel. Nah adik-adik, orang Israel langsung apa? Langsung panjat itu apa? Itu tembok Yeriko. Dorang langsung ke depan, dorang tumpah semua itu orang-orang Yeriko. Dorang tumpah semua dengan mata pedang. Itu laki-laki maupun perempuan, yang tua, yang muda, sekali dompe domba, sekali dompe lembu, sekali dompe keledai. Adik-adik, bukan main orang Israel apa? Babat semua. Pokoknya dorang sampai apa? Sampai habis babat dengan mata apa? Mata pedang. Toh? Ya, kecuali siapa adik-adik? Ya, kecuali Rahab. Nah, sebelumnya adik-adik, ini Yosua ada apa? Ada utus apa? Dua pengintai. Ya, dua pengintai ini mau mata-matai apa? Yeriko. Tetapi dorang disembunyikan oleh apa? Rahab. Makanya DP kode tali kermisi kan. Kalau orang masih ingat itu cerita sebelum jatuhnya tembok Yeriko. Adik-adik, sebelumnya ini Yosua ada utus apa? Dua pengintai untuk mengintai atau memata-matai kota Yeriko. Kondorang kurang ada Rahab. Itu dia seorang perempuan sundal. Tetapi apa? Dia ada tolong kasih yang pada dua. Dengan janji, dengan sumpah. Rahab bilang, pokoknya ngana mesti selamat pak kita. Nah, pada saat itu, pada waktu Israel ada serang tuh kota Yeriko, hanya Rahab bersama ayah, bersama ibunya, bersama saudara-saudaranya, bahkan kaumnya, adik-adik, ya yang dibiarkan hidup oleh orang-orang Israel. Dan orang Israel dapat menduduki kota Yeriko. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, orang dapat belajar dari Bina Anak pelajaran 44. Nah, kalau orang heran, masa Inci cuma dia menyanyi dengan sorak-sorak, kok itu tembok Yeriko tinggi sekali itu sekitar 14 meter, kok di tebal 6 meter, kok mesti meroboh. Nah, karena adik-adik orang Israel berjalan dengan siapa? Iya, berjalan dengan Tuhan. Sesuai dengan apa? Judul Bina Anak pelajaran 44. Nah adik-adik, selama 6 hari dorang berjalan 1 kali putaran. Selama 6 hari dorang berjalan bersama apa? Bersama Tuhan. Dan hari yang ke-7 adik-adik, ya dorang mengelilingi kota Yeriko selama 7 kali. Dan Yosua bilang, nanti pokoknya sampai kita bersorak, baru bersorak. Bukan main adik-adik, ini ada ketaatan dari apa? Orang Israel. Sama dengan orang tuh ada di kalau Inci bilang diam. Nah, semua berarti mesti apa? Mesti dengar. Inci kan bilang, nah adik-adik, orang semua dengar firman Tuhan, tutup mulut. Karena Inci mau baca cerita, orang mau dengar firman Tuhan. Terpastikan Inci diam jangan ribut nih, jangan ganggu teman nih, jangan bermain nih. Paling kan Inci bagi. Nah, sama di Yosua ada komando pak orang Israel, suruh diam. Nanti DP waktu baru bersorak. Nah, Inci kan bilang, nah adik-adik mari kita menyanyi. Jangan Inci suruh menyanyi, dia suruh menyanyi toh, sehingga apa? Mengganggu toh. Tapi kalau Inci suruh diam dia beribut. Kalau Inci suruh menyanyi dia diam. Nah, tak putar. Jadi orang mesti ikut bangsa Israel. Ada ketaatan di situ. Orang ikut selama apa? 6 hari do ada kelilingi tiap hari 1 kali. Ada orang tetap diam sampai hari ke-7. 7 kali orang ada kelilingi kota Yeriko tapi orang tetap diam. Nanti Yosua bilang bersorak baru maseriak. Sorak haleluya. Puji Tuhan. Nah, sampai dengan Torah menyanyi Pak Tuhan yang bilang. Tuh sampai itu cerita-cerita sebelumnya tuh pelajaran lalu-lalu tuh bilang hanya dengan pujian tuh Tuhan mau apa? Mau dengar tuh rampai apa? Berdoa. Hanya dengan apa? Pujian, mujizat terjadi tuh. Ini Silas di Paulus cuma karena apa? Orang menyanyi tengah malam. Datang tanah goyang toh, dari kuno apa bebas toh. Jadi adik-adik Tuhan bertakhta di atas pujian. Alkitab tuh yang bilang, bukan Inci yang bilang. Nah adik-adik bukan main. Berarti tuh orang mesti betul-betul apa menyanyi. Jangan menyanyi sembarangan, jangan menyanyi asal-asal, jangan menyanyi asal so menyanyi. Menyanyi. Tuh orang mau sembah Pak Tuhan, tuh orang mau agungkan Pak Tuhan, tuh orang mau puji nama Tuhan, tuh orang belajar adik ketaatan dari orang Israel. Walaupun Yosua bilang diam nanti kita suruh bersorak bersorak adik. Bukan main, itu juga salah satu ketaatan. Dan orang mesti belajar adik. Kadang-kadang tuh orang sebagai anak-anak sedih, nanti mamanya kasih derma. Nah, kalau orang dekat ibadah adik, walaupun dia ada derma, dia kasih apa? Penyembahan kepada Tuhan. Dia kasih apa? Puji-pujian kepada Tuhan. Dia kasih apa? Doa
pada Tuhan. Nya perlu tuh adik-adik mau jadi halangan tuh sampai torangnya mendapat apa? Ibadah. Jadi sebagai anak Tuhan, ya torang pe persembahan yang kudus, torang serahkan torang pe apa? Pe hati. Yang penting torang betul-betul mau datang ibadah. Menyanyi puji nama Tuhan, selalu bilang menyanyi puji Tuhan karena Tuhan bertakhta di atas setiap pujian. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan. Dan torang boleh petik dari Bina Anak pelajaran 44. Ya, torang bernyanyi dulu pada Tuhan. Ke belakang torang pikir torang pe masalah. Yang penting torang apa? Naikkan pujian syukur kepada Tuhan karena torang yakin Tuhan mau tolong pada orang. Bangsa Israel ada di toh. Dorang belum maju berperang toh. Iya, belum masuk di kota itu. Dorang cuma apa? Menyanyi dulu. Yang penting Tuhan so apa? So janji kuat. Toh sebelum masuk Tuhan berfirman, Yosua, kita serahkan ini kota Yeriko ini. DP raja, DP pahlawan-pahlawan. Pokoknya kita mau kasih pengana bersama orang Israel. Nah, apa yang kita suruh harus kena lakukan. Nah, dan semua yang Tuhan bilang, Yosua ikut. Tuhan bilang kelilingi. Tuhan bilang jangan bersorak. Pokoknya nanti DP waktu baru bersorak. Pokoknya Yosua apa? Bilang pak orang Israel dan apa? Ada ketaatan. Jadi orang belajar. Dengar baik-baik apa Tuhan bilang. Jangan orang apa? Nyandak taat toh. Sama lagi orang harus taat kepada siapa? Orang tua, kepada guru toh. Orang jangan membantah. Kalau orang tua bilang ini tentu yang berkenan kepada Tuhan toh. Orang mesti ikut. Kalau mama bilang ini, papa bilang itu yang berkenan kepada Tuhan, orang mesti apa? Ikut. Dengar baik-baik nasihat toh. Dari ku anak sekarang kalau mau bilang akan iyo kama, tahu kama. Tahu kok kita kasih besar. Nah, ada kadang kala anak-anak sekarang begitu toh. Kalau bilang akal, iyo so tahu, kita so tahu kok sudah mau bilang malah dorang apa? Dorang marah daripada mama dan papa. Toh kalau mau bilang akal, iya, dorang mau sudah mau bicara karena dorang so besar. Nah, dorang belajar dari Pak Yosua, dengar ketika Tuhan berfirman, Yosua dengar, kok Yosua apa? Perintahkan kepada apa? Bangsa Israel. Dan setelah Yosua taat, bangsa Israel taat, maka dorang dapat merebut kota Yeriko untuk masuk ke kota Kanaan. Luar biasa. Berarti yang berjalan bersama dengan orang Israel adalah Tuhan sendiri. Sama dengan pembacaan berjalan dengan Tuhan. Nah, jadi bukan tidak mungkin yang berjalan itu selama 6 hari sampai 7 hari keliling itu kota Yeriko. Kok apa? Tuhan nyanda mungkin karena pada saat itu dorang bawa apa? Tabut perjanjian, tanda kehadiran Tuhan. Jadi orang ada berjalan itu selama mengelilingi kota Yeriko, ada berjalan dengan Tuhan. Nah, kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus ada berjalan sama-sama dengan orang. Ya, kalau kadang-kala tuh orang apa? Takut tuh, iya, takut. Ih mama, takut bilang pipiliku ade, pipiliku yang mama pe masako, pipiliku ade. Ih mama, kita takut malam deh ini mama. Orang takut melewat kalau takut. Nah, orang belajar karena ada Tuhan yang selalu berjalan dengan orang. Karena Tuhan ada di selalu menyertai dan memberkati orang dimanapun orang pergi dan berada, asalkan orang setia selalu dengar Pak Tuhan. Apa yang Tuhan bilang itu yang orang bikin, sehingga itu semua menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan selalu menyertai orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami percaya Tuhan, dalam kehidupan kami ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, berjalan di depan kami seperti janji-Mu kepada Yosua. Kami juga Tuhan klaim bahwa janji itu berlaku bagi kami. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Kami selalu pegang janji-Mu dalam iman percaya dan pengharapan kami hanya kepada Tuhan Yesus. Ini doa sembahyang kami, jadikan firman-Mu suluh dan pedoman dalam kehidupan kami. Kami boleh jadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.